Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan hijau, hiduplah seorang gadis bernama Rara. Rara dikenal penduduk sebagai anak yang ceria dan periang, selalu membantu ibunya di ladang dan tak pernah mengeluh. Namun, ada satu larangan yang selalu dipegang erat oleh warga desa. Jangan pernah mendekati Sungai Kembar saat matahari condong ke barat. Sungai Kembar mengalir tenang di pinggiran hutan, memantulkan cahaya matahari senja dengan kilau keperakan yang aneh. Konon, sungai itu dijaga oleh seekor makhluk gaib, seekor ular raksasa yang bukan sembarang ular. Ia disebut sebagai penunggu sungai, makhluk setengah nyata yang menjaga batas antara dunia manusia dan alam halus. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, Rara mendengar suara gemericik air yang lebih nyaring dari biasanya. Ia penasaran, padahal biasanya ia tak pernah berani melintasi batas desa. Tapi entah mengapa, kali itu hatinya seperti ditarik untuk mendekat ke sungai. Saat ia berdiri di tepian, tanah yang diinjaknya tiba-tiba longsor. Rara tergelincir dan jatuh ke dalam arus dingin dan deras. Ia sempat berteriak, tapi tak ada seorang pun yang mendengar. Tubuhnya terseret arus, tenggelam, dan semuanya menjadi gelap. Saat itulah, ia melihat sosok besar yang melingkar di dalam air. Matanya bersinar hijau, dan sisiknya memancarkan cahaya biru yang redup. Ular itu tak tampak menakutkan, malah terasa seperti menyelimuti dengan kehangatan. Dengan lembut, makhluk itu membawa tubuh Rara ke permukaan dan mengangkatnya ke tepian batu yang tak terlihat sebelumnya. Rara batuk dan terengah, mencoba menyadari apa yang baru saja terjadi. Ketika membuka mata, ia melihat ular itu berada tepat di hadapannya. Namun dalam wujud yang perlahan berubah, sisik-sisiknya lenyap, berganti menjadi jubah kelabu, dan kepalanya berubah menjadi wajah seorang laki-laki muda dengan mata yang tetap berkilau hijau. "Aku menyelamatkanmu, karena kau belum ditakdirkan untuk mati," katanya dengan suara rendah, namun dalam. Rara terpaku, tak tahu harus berkata apa. Lelaki itu tersenyum samar. "Tapi karena kau telah memasuki batasku, kini kau telah melihat yang tak boleh dilihat. Hidupmu tak akan sama lagi, Rara." Ia pun membalik badan dan menghilang ke dalam kabut yang turun mendadak. Rara masih terduduk diam, jantungnya berdegup keras. Ia tahu ini bukan akhir dari segalanya. Justru, inilah awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Rara pulang ke rumah dengan tubuh masih basah dan napas yang belum sepenuhnya normal. Ibunya terkejut, bertanya kenapa bajunya kotor dan kenapa ada lumpur di rambutnya. Tapi Rara hanya menjawab bahwa dia terpeleset di pinggir ladang. Ia tak sanggup menceritakan yang sebenarnya, bahkan untuk dirinya sendiri. Namun, sejak kejadian di sungai itu, hidup Rara mulai berubah. Ia sering terbangun di malam hari karena mendengar suara air mengalir. Padahal sungai itu jauh dari rumah. Kadang, bayangan ular muncul di mimpinya, tapi tak lagi menakutkan. Justru, ia merasakan semacam kedamaian aneh. Ia mulai menyadari, dirinya kini bisa merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ia sadari. Gerakan angin yang membawa bisikan, desir tanah yang seperti berbicara, dan tatapan hewan-hewan hutan yang kini tak lagi takut padanya. Suatu pagi, ketika ia mengambil air dari sumur desa, ia melihat seorang pemuda berdiri di bawah pohon beringin tua. Ia mengenakan jubah kelabu, sama seperti sosok yang dilihatnya di tepi sungai. Matanya berkilau hijau. "Aku datang bukan untuk menakutimu," ucapnya saat Rara terdiam membeku. "Tapi kau telah terikat pada sesuatu yang lebih besar dari yang kau tahu." "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Rara pelan. "Aku penjaga batas antara dunia kalian dan dunia yang tersembunyi. Dan kau telah diberi sesuatu oleh sungai. Kau tidak lagi sama, Rara." Pemuda itu menjelaskan bahwa saat ia diselamatkan, roh sungai yang dikenal dengan nama Kibaruna telah menandainya. Tandanya tak terlihat oleh mata biasa, tapi membuat makhluk-makhluk gaib mengenalinya, melindunginya, atau mengincarnya. "Kau punya pilihan," lanjut pemuda itu. "Tinggal dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, atau belajar menjaga batas seperti aku." "Kenapa aku?" tanya Rara, masih belum mengerti. "Karena sungai memilihmu, dan pilihannya tak pernah salah." Sebelum Rara sempat bertanya lebih jauh, pemuda itu menghilang dalam angin, seperti kabut pagi yang sirna saat matahari naik. Sejak hari itu, Rara mulai menyadari banyak hal yang sebelumnya luput dari matanya. Bayangan di antara pepohonan, suara-suara aneh dari dalam tanah,
bahkan tatapan kosong dari beberapa penduduk desa yang tampak seperti dirasuki sesuatu. Perlahan, dia mulai menyadari bahwa desanya bukan hanya dihuni oleh manusia. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata bukan hanya Ki Baruna yang menjaga wilayah itu. Ada makhluk-makhluk lain yang mulai terusik. Karena satu hal, seseorang dari dunia, manusia telah menyentuh batas mereka. Malam demi malam, Rara mendengar suara-suara berbisik memanggil namanya dari arah sungai. Kadang lembut, kadang seperti bisikan angin yang marah. Dan suatu malam, suara itu berubah menjadi teriakan. Rara pun tahu, waktunya untuk memilih sudah hampir habis. Malam itu, langit tertutup awan kelam. Petir sesekali menyambar jauh di balik hutan. Rara berdiri sendirian di tepi sungai kembar. Tubuhnya diselimuti kain putih dan liontin kecil berbentuk sisik ular tergantung di lehernya hadiah dari pemuda berjubah kelabu yang kini ia tahu bernama Arya, sang penjaga batas. Bisikan dari sungai makin jelas. Kini bukan hanya memanggil, tapi memperingatkan. Ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman. Sesuatu yang bahkan Ki Baruna sendiri tak bisa jinakkan. Sebuah kekuatan tua yang dulu disegel di dasar sungai, kini terganggu karena batas-batas telah dilanggar oleh manusia. Oleh dirinya, kabut tebal muncul dari air, lalu tubuh besar menjulang perlahan. Ular raksasa dengan mata menyala merah, tak seperti Arya. Ini bukan penjaga, ini adalah lawan lama, saudara sejatuh yang diasingkan, naga Banyu, roh air yang dulu mencoba mengambil alih dunia manusia dengan banjir dan kegelapan. Aku tak butuh penjaga baru, desisnya. Aku butuh kunci untuk membuka gerbang dunia bawah, dan gadis itu adalah kuncinya. Rara melangkah maju, tubuhnya gemetar, tapi tatapannya tegas. Ia tahu, apapun yang terjadi malam ini akan menentukan nasib desanya, bahkan dunia manusia. Aku tidak akan membiarkanmu melewati batas, katanya pelan. Karena kau telah menjadi bagian dari batas itu. Suara Arya terdengar di belakangnya. Ia berdiri bersisian dengan Rara. Mata hijaunya kini bersinar terang. Dan aku, bukan lagi satu-satunya penjaga. Sungai bergemuruh, dua kekuatan air bertabrakan. Rara mengangkat tangannya, dan liontin di lehernya bersinar terang. Cahaya itu bukan berasal dari dunia ini, itu adalah sisa kekuatan Ki Baruna yang diwariskan padanya. Cahaya yang bisa menyegel atau melepaskan. Aku memilih, ucap Rara, dan dalam satu hentakan, cahaya liontin menyebar seperti gelombang ke seluruh permukaan air. Naga Bayu merong, tubuhnya retak seperti kaca, dan meledak menjadi percikan air yang menguap ke udara. Sungai kembali tenang. Arya menatap Rara lama. Kau telah memilih sisi batas yang benar. Tapi setelah ini, kau tak bisa kembali jadi manusia biasa. Rara menatap langit. Awan telah sirna. Bintang-bintang muncul satu persatu. Aku tak ingin kembali. Aku ingin melindungi. Seperti yang kau lakukan. Arya mengangguk. Dan malam itu, di tepi sungai kembar lahirlah penjaga batas yang baru. Seorang gadis desa yang dulu hanya dikenal karena senyum dan kerja kerasnya, kini menjadi jembatan antara dua dunia. Dan desa itu tak lagi hanya diam di peta. Ia menjadi legenda tentang sungai terlarang, ular penjaga, dan gadis yang dipilih oleh air. Sebuah kisah yang terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tanpa pernah ada yang tahu pasti apakah Rara masih di sana, menjaga dari balik kabut senja.